Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak, Ibu semua para pensiunan ASN di seluruh Indonesia, juga keluarga yang selalu setia mendampingi. Selamat datang kembali di channel Info Pensiunan ASN. Seperti biasa, di sini kita ngobrol santai, tapi isinya padat, jelas, dan bermanfaat. Kita akan bahas kabar-kabar terbaru seputar pensiun, kebijakan pemerintah, pencairan, rapelan, THR, gaji ke-13, sampai hal-hal administrasi yang sering bikin Bapak Ibu bertanya-tanya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya menyapa dulu. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat walafiat, dilimpahi berkah, dimudahkan urusannya, dan hatinya tetap tenang. Semoga yang sedang sakit segera diberi kesembuhan. Semoga yang sedang menghadapi masalah ekonomi atau urusan keluarga diberikan jalan keluar satu persatu. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke topik yang lagi ramai banget, bahkan bisa dibilang sedang jadi pembahasan panas di mana-mana, di grup WhatsApp pensiunan, di obrolan tetangga, ya di warung kopi, di lingkungan RT, bahkan sampai di keluarga sendiri. Topiknya apa? Topiknya adalah kabar yang katanya menggembirakan, rapelan gaji pensiunan akan cair, ditambah THR pensiunan yang disebut-sebut akan cair pada bulan Maret 2026. Kabar ini makin ramai setelah beredar isu bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani peraturan pemerintah terbaru tahun 2026 yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan semuanya dengan bahasa yang mudah dipahami. Kita bedah pelan-pelan, satu persatu, mana yang benar-benar fakta, mana yang masih wacana, mana yang perlu kita tunggu kepastiannya, dan mana yang berpotensi jadi kabar simpang siur. Jadi saya minta Bapak Ibu tonton sampai habis. Jangan di-skip, karena saya akan jelaskan dari awal sampai akhir dengan runtut. Dan seperti biasa sebelum lanjut, saya ingatkan dulu, kalau Bapak Ibu merasa informasi ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan share ke teman-teman pensiunan lainnya, biar makin banyak yang paham dan makin sedikit yang tertipu hoax. Karena saya tahu betul, isu tentang uang pensiun itu selalu sensitif. Kalau ada kabar yang terdengar manis, banyak orang langsung berharap. Kalau ada kabar yang terdengar menakutkan, banyak orang langsung panik. Maka tugas kita di sini adalah menenangkan, meluruskan, dan membantu Bapak Ibu tetap berada di jalur informasi yang benar. Sekarang saya minta Bapak Ibu berhenti sebentar, tarik napas pelan-pelan. Kita pikirkan baik-baik, bayangkan. Besok pagi Bapak Ibu bangun tidur, buka HP, lalu melihat berita besar di mana-mana. Bukan kabar dari grup WhatsApp yang sumbernya katanya, bukan pesan berantai yang tulisannya bombastis, bukan lagi isu yang muter-muter tanpa ujung, tapi berita resmi, jelas, dan sah secara hukum. Berita yang mengatakan bahwa peraturan pemerintah tentang rapelan dan THR pensiunan resmi disahkan, bukan cuma wacana, bukan cuma rumor, tapi keputusan yang sudah diteken, berlaku nasional dan mengikat seluruh Indonesia. Kalau itu benar terjadi, dampaknya bukan cuma angka di atas kertas. Dampaknya langsung terasa di rekening Bapak Ibu, dampaknya langsung terasa di dapur rumah, dampaknya langsung terasa di kebutuhan harian, biaya kesehatan, biaya listrik, biaya air, biaya transportasi, sampai biaya tak terduga yang sering datang tanpa permisi. Bapak Ibu, kita semua tahu, pensiunan itu banyak yang hidupnya mengandalkan pemasukan tetap, sementara kebutuhan hidup itu tidak pernah tetap. Harga beras naik, minyak goreng naik, gula naik, telur naik, biaya obat naik, biaya kontrol kesehatan naik, bahkan kebutuhan yang kecil-kecil pun kalau dikumpulkan bisa terasa berat. Dan ketika ada kabar bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian gaji, mencairkan rapelan, serta memberikan THR yang lebih jelas, wajar kalau banyak pensiunan merasa harapannya hidup lagi. Wajar kalau banyak yang merasa akhirnya ada kabar baik. Tapi di sisi lain, kita juga harus hati-hati, karena isu seperti ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan hoaks dan penipuan. Sekarang kita masuk ke rujukan yang ramai disebut-sebut. Disebutkan bahwa ada berita nasional yang dipublikasikan pada Jumat 13 Februari 2026 dengan judul yang intinya Rapelan dan THR Pensiunan 2026 resmi disahkan, Presiden tekan PP terbaru. Dari narasi itu, garis besarnya menyebut bahwa pemerintah memastikan adanya penyesuaian untuk ASN aktif sekaligus pencairan tunggakan pensiun bagi para pensiunan. Total penerima disebut mencapai jutaan orang. Angka ini memang sangat besar, artinya kebijakan ini bukan kebijakan kecil.
Kalau kita bicara jutaan penerima, itu berarti jutaan data harus diverifikasi, jutaan rekening bank harus dicek, jutaan nama harus disinkronkan antara catatan administrasi, catatan kependudukan, catatan perbankan, dan catatan lembaga pelaksana. Jadi kalau ada rapelan atau pencairan besar, wajar kalau prosesnya tidak bisa secepat membalik telapak tangan. Ini bukan soal mau atau tidak mau, ini soal sistem yang harus memastikan tidak ada kesalahan. Karena kalau salah sedikit saja, bisa terjadi dana salah transfer, bisa terjadi dana masuk ke rekening yang tidak aktif, bisa terjadi dana tertahan karena perbedaan data. Maka sistem harus rapi. Di narasi itu juga disebut bahwa pelaksanaan penyesuaian dibagi dalam skema pusat dan skema daerah. Untuk ASN pusat, prajurit TNI, anggota Polri, dan hakim, penyesuaian meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, sampai tunjangan kinerja. Sementara untuk ASN daerah, skemanya mirip, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Ini penting dipahami karena banyak pensiunan sering bertanya, kenapa daerah A cepat, daerah B lambat? Jawabannya seringkali bukan karena pilih kasih, tapi karena kemampuan fiskal daerah berbeda-beda. Ada daerah yang APBD-nya kuat, ada yang ketat, ada yang PAD-nya besar, ada yang kecil. Ada yang belanja pegawainya masih aman, ada yang sudah mepet. Namun untuk pensiunan, yang paling penting adalah apakah hak pensiun dan penyesuaian pensiun dibayarkan dengan benar. Dan disinilah pemerintah menyebut tujuan utamanya, yaitu menjaga daya beli pensiunan. Karena pensiunan memakai uang pensiun untuk kebutuhan dasar, makan, listrik, air, obat-obatan, transportasi, sampai biaya darurat. Dan kita semua tahu, semakin tua usia, semakin besar kebutuhan kesehatan. Semakin besar kebutuhan kontrol dokter, semakin besar kebutuhan obat rutin. Kalau pemasukan tetap sementara kebutuhan naik, maka daya beli akan terkikis. Maka pemerintah menyebut penyesuaian ini dibuat agar kesejahteraan pensiunan tidak semakin tergerus inflasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang bingung. Apa sebenarnya yang dimaksud rapelan atau tunggakan pensiun? Rapelan itu muncul karena adanya keterlambatan pembayaran. Biasanya karena proses verifikasi data dan perhitungan ulang membutuhkan waktu. Jadi ada jeda antara periode seharusnya dibayar dengan periode realisasi. Saya jelaskan dengan contoh sederhana. Misalnya ada kebijakan penyesuaian yang berlaku mulai bulan Januari. Tetapi karena proses perhitungan ulang dan verifikasi membutuhkan waktu, pembayaran yang seharusnya sudah naik di Januari baru bisa direalisasikan di Maret. Selisih yang belum dibayar dari Januari sampai Februari itulah yang disebut rapelan atau tunggakan. Jadi rapelan itu bukan uang bonus. Rapelan itu bukan hadiah. Rapelan itu adalah hak yang seharusnya diterima, tetapi karena proses administrasi, pembayarannya menyusul. Dalam narasi yang beredar, disebut ada beberapa langkah sebelum rapelan dan THR benar-benar direalisasikan. Pertama, penyesuaian kebijakan dan perhitungan ulang. Kedua, sinkronisasi sistem dengan perbankan nasional. Ketiga, kerjasama dengan PT Taspen sebagai pelaksana teknis. PT Taspen berperan memastikan data, perhitungan, dan distribusi dana pensiun sesuai aturan. Jadi meskipun prosesnya panjang, tujuannya supaya tidak ada kesalahan pembayaran. Nah, sekarang kita masuk ke timeline yang ramai disebut-sebut. Rapelan dan THR akan cair pada bulan Maret 2026. Informasi ini memang ramai setelah isu pengesahan peraturan pemerintah, tapi Bapak Ibu harus ingat, meskipun ada target bulan, realisasinya tetap bergantung pada tahap verifikasi dan penyesuaian teknis. Tanggal target bisa saja realistis kalau semua proses berjalan lancar, tetapi bisa juga bergeser kalau ada hambatan. Jadi, jangan terlalu berharap pada tanggal tertentu sampai ada pengumuman resmi. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yang lebih heboh dan lebih memancing emosi. Isu pesangon pensiunan yang katanya akan dibayar sekaligus penuh. Di sini saya ingin jelaskan pelan-pelan, karena istilah yang sering dipakai masyarakat itu suka tercampur. Ada pensiun bulanan, ada THR pensiunan, ada gaji ke-13, ada rapelan atau tunggakan, ada pesangon. Pensiun bulanan adalah hak rutin setiap bulan. THR adalah tunjangan hari raya yang biasanya diberikan menjelang hari besar. Gaji ke-13 biasanya diberikan menjelang tahun ajaran baru sekolah. Rapelan adalah selisih hak yang dibayar belakangan. Pesangon adalah komponen lain yang biasanya terkait hak tertentu saat pensiun. Nah, ketika ada kabar pesangon dibayar sekaligus, itu berarti
Ada perubahan skema pembayaran yang sebelumnya mungkin bertahap menjadi dibayar penuh sesuai hak masing-masing. Dalam narasi yang beredar disebut bahwa pembahasan sudah sampai level atas. Ada Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas kesiapan fiskal. Ada PT Taspen sebagai pelaksana teknis. Ada DPR yang ikut membahas dan mengawasi regulasi. Artinya kalau benar ada pembahasan, ini bukan wacana kecil, karena kalau menyangkut jutaan penerima, pasti perlu koordinasi lintas lembaga. Tapi Bapak Ibu juga harus paham, dibahas belum tentu berarti sudah disahkan. Banyak hal dibahas panjang, ada yang cepat jadi aturan, ada yang lama, ada yang berubah di tengah jalan. Di narasi itu juga disebut ada tanggal yang sering disebut-sebut sebagai titik penentu, yaitu sekitar pertengahan Februari. Katanya kalau sudah diketok dan jadi peraturan pemerintah, maka statusnya berubah dari wacana menjadi aturan resmi. Wajar kalau banyak orang bertanya, apakah pesangon akan dibayar penuh? Apakah dibayar dalam satu kali transfer? Apakah tetap dicicil? Apakah berdekatan dengan gaji ke-13? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, karena masyarakat sudah lelah mendengar kabar manis yang ujung-ujungnya tidak jelas. Kita juga harus jujur, sistem pensiun memang punya keterbatasan. Banyak pensiunan hanya menerima gaji bulanan yang stagnan, sementara biaya hidup terus naik. Ada juga yang merasa pesangon atau hak lainnya dicicil lama, nominalnya terasa kurang atau prosesnya lambat. Situasi makin rumit karena data pensiunan tersebar di berbagai instansi. Sistemnya tidak selalu sinkron. Ada rekening yang tidak aktif, ada alamat yang berbeda, ada status perkawinan yang belum diperbarui, bahkan perbedaan satu huruf dalam nama rekening bisa membuat sistem menahan pencairan. Ini bukan cerita karangan, ini realita administrasi. Namun dalam narasi yang beredar disebut ada perubahan cara pandang. Pensiunan tidak lagi sekadar angka, ada pendekatan moral, ada kesadaran bahwa jasa puluhan tahun tidak boleh dilupakan. Maka muncul wacana pembayaran pesangon sekaligus, bukan sekadar keputusan teknis, tapi sebagai bentuk keadilan. Bahkan disebut ada prioritas untuk pensiunan yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun dan belum mendapat penyesuaian signifikan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Narasi seperti ini memang bagus, menyentuh dan membuat hati hangat, tapi tetap harus dibuktikan dengan aturan resmi. Karena kalau dalam kebijakan negara, prioritas dan skema itu harus tertulis, harus punya dasar hukum, dan harus ada petunjuk teknis. Kalau tidak, itu hanya cerita. Kemudian ada hal penting yang sering disalahpahami. Ketika disebut dibayar sekaligus ya, bukan berarti semua orang menerima dana pada hari dan jam yang sama. Maksudnya adalah hak pesangon dibayar penuh dalam satu kali transfer sesuai hak masing-masing, bukan dicicil bertahun-tahun. Pelaksanaan tetap bisa dibagi per batch, supaya fiskal terjaga dan sistem perbankan tidak kewalahan. Batch pertama biasanya untuk penerima yang paling rentan, yang benar-benar bergantung pada dana pensiun dan tidak punya penghasilan tambahan. Batch berikutnya menyusul sesuai kesiapan data dan verifikasi. Setelah aturan disahkan, langkah berikutnya biasanya finalisasi data oleh Taspen dan instansi terkait. Proses ini bisa memakan waktu beberapa hari kerja sampai beberapa minggu, karena harus ada verifikasi ulang NIK, pengecekan rekening aktif, dan sinkronisasi status kependudukan. Ini bukan penundaan tanpa alasan, ini masa pengamanan. Karena kalau dana besar ditransfer tanpa verifikasi, risikonya fatal. Kemudian disebut juga bahwa notifikasi resmi hanya dikirim lewat jalur resmi, misalnya lewat aplikasi Taspen Mobil atau kanal resmi lainnya. Tidak ada pungutan, tidak ada jalur khusus, tidak ada perantara. Kalau ada yang meminta biaya administrasi, menawarkan jalur cepat, atau mengaku bisa mempercepat pencairan, itu sudah pasti penipuan. Narasi itu juga mengaitkan dengan gaji ke-13. Pemerintah melihat momen pembayaran massal gaji ke-13 sebagai peluang karena sistem pembayaran biasanya sudah siap. Ada dua kemungkinan, pesangon cair dulu lalu gaji ke-13 menyusul atau gaji ke-13 cair sesuai jadwal lalu pesangon masuk berdekatan. Keputusan akhirnya bergantung pada kesiapan fiskal dan simulasi arus kas negara. Bapak Ibu, banyak orang bertanya, kalau cair besar, apa bisa langsung semuanya? Jawabannya biasanya tidak. Negara harus menjaga stabilitas. Bank juga harus menjaga sistem. Kalau jutaan transaksi besar dilakukan sekaligus tanpa batch, sistem bisa overload. Jadi pembagian batch itu bukan untuk mengurangi hak. Pembagian batch itu untuk menjaga proses berjalan aman. Di sisi lain, risiko keterlambatan biasanya berasal dari hal administratif. Rekening tidak aktif,
perbedaan nama, perubahan alamat, atau data yang belum diperbarui. Karena itu penting sekali memastikan data benar dan hanya mengikuti informasi resmi. Kalau pesangon benar-benar cair sekaligus, dampaknya bukan hanya finansial tapi juga psikologis. Ada rasa lega, ada rasa dihargai, ada rasa diperhatikan. Tapi tetap harus realistis, nominalnya tidak sama untuk semua orang. Besaran disesuaikan masa kerja, golongan terakhir, dan komponen tunjangan. Kalau nanti aturan benar-benar ditetapkan, biasanya Kementerian Keuangan akan menerbitkan petunjuk teknis anggaran. Lalu Taspen mengeksekusi pencairan berdasarkan daftar nominatif yang sudah diverifikasi. Daftar itu memuat nama, NAIKA, nomor pensiun, golongan terakhir, masa kerja, komponen tunjangan, dan status kepesertaan. Sistem kemudian mengelompokkan penerima sesuai kriteria yang berlaku dan menjalankan simulasi nominal berdasarkan rumus resmi. Transfer dijadwalkan per batch. Kalau skema ini benar-benar berjalan lancar, ini bisa jadi titik balik kebijakan pensiun ke depan. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya masuk ke bagian paling penting. Apa yang bisa kita lakukan sebagai penerima? Yang pertama, pastikan data kependudukan benar, NIK harus sesuai, data di Dukcapil harus sinkron. Yang kedua, pastikan rekening bank aktif dan sesuai nama di KTP. Yang ketiga, pantau kanal resmi. Jangan percaya pesan berantai. Jangan percaya info yang sumbernya katanya. Yang keempat, kalau ada ketidaksesuaian, segera hubungi Taspen atau instansi terkait melalui jalur resmi. Yang kelima, siapkan dokumen pendukung kalau ada perubahan status, misalnya perubahan nama, pernikahan, atau perubahan kondisi penerima. Dan Bapak Ibu, saya juga ingin jujur. Realisasi kebijakan seperti ini bisa menghadapi hambatan. Ada yang mungkin menerima lebih cepat, ada yang mungkin menunggu lebih lama karena verifikasi rumit atau rekening tidak aktif. Bisa juga ada penyesuaian jadwal kalau fiskal menunjukkan risiko. Tapi lebih baik ada penjelasan jujur daripada janji kosong. Pemerintah yang bijak biasanya memilih ketepatan sasaran daripada terburu-buru. Dan pesan terakhir yang juga sangat penting, kalau nanti dana benar-benar cair, gunakan dengan bijak, prioritaskan kebutuhan yang paling penting. Kalau ada utang berbunga tinggi, pertimbangkan untuk melunasi. Prioritaskan kebutuhan kesehatan, sisihkan untuk dana darurat. Hindari pengeluaran konsumtif yang tidak perlu, karena uang sebesar apapun, kalau tidak dikelola dengan bijak, bisa cepat habis. Baik Bapak Ibu, jadi kesimpulannya begini. Kabar rapelan, THR, dan isu pesangon sekaligus memang sedang ramai. Ada narasi yang beredar, ada tanggal yang disebut-sebut, dan ada harapan besar di tengah masyarakat pensiunan. Namun sampai ada pengumuman resmi yang benar-benar sah, kita harus tetap tenang, tetap waspada, dan tetap fokus pada hal yang bisa kita kontrol, yaitu data yang benar, rekening yang aktif, dan informasi yang bersumber dari kanal resmi. Kalau nanti benar ada keputusan resmi, insya Allah saya akan update secepat mungkin dengan bahasa yang mudah dipahami dan dengan penjelasan yang lurus. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, dan ketenangan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.